Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Jadi di sini saya Kang Reis akan kembali lagi ya berbagi kepada teman-teman, terutama mengenai Microsoft Excel, teman-teman. Dan pada kali ini ya untuk video yang akan dibahas itu masih mengenai formula pada Microsoft Excel. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan ataupun memahami sedikit ya mengenai formula-formula pada Excel berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman yang saya dapatkan, teman-teman. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke daftar yang akan dibahas ya. Seperti biasa, ini saya satu file untuk semuanya, asik. Jadi untuk materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai manipulasi teks ya teman-teman ya untuk kategorinya. Dan itu yang akan dibahas adalah mengenai left, right, dan mid ya teman-teman ya. Jadi apa sih fungsinya left, right, dan mid ini? Ya secara garis besarnya atau sederhananya itu adalah untuk mengambil teks ya. Jadi biasanya bisa dikatakan mengambil teks ataupun mengekstrak teks ataupun mengeluarkan teks berdasarkan parameter yang kita tentukan. Misalkan kalau misalnya kata ya 10 huruf ya, misalnya kita akan ambil 4 hurufnya. Itu tergantung dari formula yang dipakai. Nanti kalau left itu dari kiri, kalau right itu dari kanan, satu lagi mid itu adalah dari tengah. Bagaimana kita mempraktekannya? Kita langsung saja ke contoh latihannya teman-teman ya. Di sini saya sudah linkkan untuk file latihannya. Jadi teman-teman bagi yang membutuhkan filenya, teman-teman tinggal download saja. Dan ini untuk filenya satu file aja ya untuk pembahasan formula. Nanti banyak lagi formula akan saya bahas, saya simpan di file ini teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke file latihannya. Nah, di sini saya sudah siapkan tabelnya untuk belajar formula, teman-teman. Ya, tabelnya kurang lebih sesederhana ini saja supaya kita bisa benar-benar memahami bagaimana cara kerja dari formula left, mid, dan right ini. Oke, jadi di sini ada tabel yang berisikan teks ya. Jadi kolom teks di sini ada, ini ibarat kata adalah suatu kode kunci ya teman-teman. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ya itu suka ada ID ataupun kode-kode unik yang memang menunjukkan eh, arti-arti tertentu ya untuk karakter-karakternya. Ya kalau misalnya di sini saya buatkan asal-asalan juga nggak apa-apa ya. Karena buat contoh aja, di sini misalkan ada ORD itu mungkin katanya artinya order mungkin ya. Kemudian untuk angkanya itu nomor ordernya mungkin. Kemudian untuk BDG, SB dan lain-lain itu adalah area penjualannya misalkan teman-teman ya. Itu bebas lah teman-teman boleh bereksplorasi atau bereksperimen ataupun mungkin ada kasus-kasus tertentu yang bisa kita bahkan itu kita lakukan ekstraksi dari teksnya teman-teman ya. Namun di sini terlepas dari itu semua, saya ingin membahas bagaimana formulasinya itu atau formulanya itu bisa bekerja ya. Dan kita paham tentunya dengan cara ataupun konsep dari formulanya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini untuk pertama kita pahami dulu dari fungsi left. Jadi left itu kan dalam bahasa Inggris artinya kiri, teman-teman. Berarti artinya fungsi left ini adalah untuk mengambil ataupun mengekstrak teks dari kiri ke kanan, teman-teman ya. Ya, kurang lebih prakteknya seperti ini. Kita sorot sel yang akan kita berikan formulanya untuk mengekstrak teks. Nah, saya biasa masuk ke formula bar. Ya. Kemudian setelah itu ketikkan sama dengan, setelah ketikkan sama dengan, ya kita tuliskan rumusnya formula atau formulanya teman-teman, yaitu left. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setelah terbuka filenya teman-teman, setelah kurung buka maksudnya teman-teman ya, jadi akan ada parameter ya, kita disuguhkan oleh parameter formulanya, yaitu pertama ada teks yang akan kita keluarkan untuk teksnya. Jadi kalau di sini berarti kan untuk teksnya itu sendiri ada di sel A6 teman-teman ya, jadi kita sorot saja untuk A6 dan ini tidak perlu kita kunci. Nanti kita akan coba kopikan untuk formulanya ke bawah. Kemudian untuk number charge-nya teman-teman ini diisikan berapa angka yang akan kita, berapa huruf yang akan kita ekstrak untuk kita keluarkan ya, atau kita ambil ya. Jadi di sini secara formulanya dia option teman-teman. Nah, jadi kalau kita nggak ketikan secara defaultnya, dia akan menghasilkan satu karakter yang diambil teman-teman. Tapi kalau kita misalkan tentukan untuk number char-nya akan diambil berapa, itu akan disesuaikan dengan angka yang akan kita ambil ya untuk hurufnya. Jadi kalau misalnya number char-nya di sini berarti kan untuk kata yang diambil, misalkan di sini kita ingin ngambil kata ID ya, ID sebelum strip yaitu ORD ya teman-teman ya. Jadi berarti kita tinggal ambil 3 huruf ya teman-teman ya. Jadi ORD itu 3 huruf. Kita tuliskan seperti ini, kemudian kita tutup kurung, maka ketika kita enter kan, dia akan mengambil teks ORD-nya saja teman-teman ya. Kalau kita copy paste ke bawah, maka dia akan ambil setiap 3 huruf dari teks yang kita sorot. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ambil 4 atau 5 misalkan, di sini kita contoh misalnya ambil 4 ya teman-teman ya, maka dia akan ambil strip ya teman-teman. Kalau misalnya 5 bagaimana? Kalau 5 dia akan ambil sampai ke angka yang pertama di ID number ini ya. Misalkan kalau di yang di sini, sorry di sini aja, di sini ya. Di sini misalkan
kita ganti 5 ya, dia akan ngambil sampai angka 5 teman-teman ya. Kalau kita enter kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Kalau misalnya ada 6 angka, sorry 6 huruf, ya berarti dia akan ngambil ke, kalau misalnya ini ORD strip 98, berarti dia akan ngambil sampai angka 8. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi fungsi left ini dipergunakan memang biasanya untuk kita mengekstrak beberapa huruf ya dari teks yang ada teman-teman ya. Dan itu biasanya diperlukan ya teman-teman ketika kita ingin melakukan eh, apa namanya itu pencarian data dan lain-lain ya, yang memang kita butuhkan sesuai dengan karakter yang memang berhubungan atau berkaitannya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti di beberapa contoh studi kasus ya saya akan buatkan bagaimana kita memanfaatkan fungsi left mid right ini dalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari ya. Nanti saya akan pisahkan, buatkan atau bikinkan video dengan playlist yang terpisah teman-teman ya, yang tidak berhubungan dengan pemahaman dasar di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu formula mid teman-teman. Nah, untuk mid itu sendiri itu berasal dari kata middle teman-teman, artinya tengah ya gitu ya. Jadi mid itu tengah, jadi kita akan mengambil teks atau mengeluarkan teks ya dari tengah teman-teman. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan dan bagaimana konsepnya, kita langsung saja ke pembahasan formulanya. Jadi kita sorot ya, untuk mid di sini kita mulai dari C6 teman-teman ya. Kemudian kita masuk formula bar ya, bisa dari formula bar ataupun di dalam sel begini juga boleh teman-teman ya. Untuk formula yang pendek-pendek sih di dalam sel juga nggak apa-apa sih teman-teman ya. Ketikkan sama dengan, kemudian tuliskan formulanya itu mid ya teman-teman ya. Kalau udah ada pilihannya kita bisa tab juga, atau kita bisa munculkan kurung buka teman-teman ya. Nanti akan disuguhkan dengan parameter lagi. Nah, untuk teksnya seperti biasa kita pilihkan teks yang akan kita ekstraknya teman-teman ya. Nah, untuk start di sini ada dua parameter teman-teman ya. Pertama ada start number, kemudian ada number charge. Artinya gini, start number itu dia akan dimulai dari teks keberapa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita batasi dengan titik koma, kita masuk ke parameter berikutnya, start numbernya dari yang keberapa. Kalau misalnya di sini kita akan mengambil misalkan hanya teks dari mulai angka di sini ya teman-teman ya, karena ini karakternya sudah mirip ya. Jadi kita ambil misalkan berarti dia ada di teks ke 5 teman-teman ya startnya. Berarti kalau kita hitung ya dari ORD strip, nah, dia dimulai dari angka 1 ini kita akan ambil, berarti angka 1 ini ada di karakter kelima teman-teman dari teks yang kita sorot. Nah, kita tuliskan start numbernya 5 teman-teman. Kemudian untuk number charge, nah ini adalah nggak jauh beda sama left, itu berapa huruf yang akan kita ambil teman-teman, atau berapa teksnya yang akan kita ambil. Nah, di sini kalau untuk lihat karakter datanya ya teman-teman ya, jadi untuk number ini dia ada di 5 huruf ya teman-teman semuanya ya, 5 huruf ya. Jadi kita tinggal isikan untuk number charge-nya itu adalah 5 teman-teman ya. Kemudian kita kurung tutup, setelah itu kita enterkan, maka akan diambil untuk 5 karakter ya dari 5 karakter awal ya. Jadi kalau 5 karakter awalnya tadi itu ORD strip yaitu angka 1 ya, kalau setelah ORD strip itu angka 1 dia adalah karakter kelima, maka dia akan setelah itu kita keluarkan 5 karakter berikutnya ya, berarti 1 2 3 4 5 kita ambil gitu ya, kurang lebih seperti itu ya formulanya. Nah, kalau kita copy pastekan ke bawah ya untuk formulanya ya, kita pakai klik dua kali di sini, maka akan menghasilkan untuk karakter-karakter yang diambil itu adalah 5 karakter dari tengah gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya sebelum kita selanjutnya ya, kita coba contohkan kalau misalnya kita ambil 6 karakter bagaimana hasilnya. Kalau kita ambil 6 karakter, maka yang stripnya akan di bawah teman-teman ya. Atau kita start numbernya kita rubah misalkan dari strip ya teman-teman, berarti dia strip itu adalah karakter keempat ya, yang kita ambil. Nah, maka dia akan mengambil dari strip nih. Kalau misalnya dari ketiga, berarti dia akan ambil dari kata D ya, dari huruf D ya teman-teman ya, sorry, dari huruf D ya. Kalau misalnya kita ubah ketiga, dia akan mengambil dari huruf D. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup gampang ya untuk pemahaman bagaimana kita menggunakan formula manipulasi teks pada Microsoft Excel gitu ya. Selanjutnya adalah formula right ya. Seperti namanya ya, right itu berarti kanan. Artinya di sini Excel akan mengambil teks dari kanan atau mengekstrak data teks itu dari kanan teman-teman ya. Jadi kalau kita praktekkan kurang lebih seperti ini, kita sorot selnya, kemudian kita tuliskan formulanya yaitu right teman-teman. Nah, setelah kita kurung buka, maka akan disuguhkan parameter. Yang pertama teks remaja ya, kita sorot saja ya untuk teks yang berisi atau sel yang berisikan teksnya. Kemudian kita masuk ke parameter kedua yaitu number charge teman-teman. Dan untuk number charge ini sifatnya opsional teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nggak isikan juga ya. Artinya kalau misalnya kita nggak isikan ya, dia akan mengambil satu karakter ya secara default ya dari kanan ya. Kalau misalnya saya contohkan seperti ini, nah dia akan mengambil satu karakter dari kanan ya, sama halnya seperti left seperti itu teman-teman ya. Jadi yang sifatnya opsional itu dia akan balik ke pengaturan defaultnya teman-teman. Seperti itulah kurang lebih. Kalau misalnya kita ingin mengambil kode kotanya aja teman-teman ya, kita bisa ambil 3 karakter berarti ya, 3 karakter dari masing-masing teksnya, itu kita isikan 3 saja, kemudian kita tutup kurung, maka dia akan mengambil 3 karakter dari kanan ya. Lalu kita bisa copy paste ke bawah kurang lebih ya, dia akan mengambil 3
karakter dari masing-masing teks yang kita sorot ya. Seperti itu kurang lebih ya, penggambaran dari Write ya teman-teman. Oke, misalnya kita ambil contoh, kita ambil 4 karakter teman-teman ya, dia pasti akan mengambilnya ke strip ya. Jadi setelah SBY atau Surabaya ini istilah kata, nah ini ada strip di sini ya, berarti dia karakter keempat ya, dia akan diambil sampai ke strip SBY. Begitupun seterusnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ambil di sini 5 karakter, misalkan dia akan mengambil start dari kalau yang JKT ini ya, JKT strip 1 ya teman-teman. Jadi akan mengambil sampai kelas 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gampang ya teman-teman ya untuk mengimplementasikan formula manipulasi teks pada Microsoft Excel seperti left, mid, dan right. Dan biasanya ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya kalau di dunia pekerjaan ya. Jadi kalau memang teman-teman sebelum mengimplementasikan formula ini harus pahami dulu karakter teksnya teman-teman ya. Kalau memang kita ingin membuat suatu formula secara generate ya ke bawah misalnya untuk kita mengambil beberapa teks dengan karakter tertentu dan kita pengen yang diambil itu gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman ya. Mungkin saya akan jelaskan atau bahas di praktik yang langsung ya teman-teman ya dari studi kasus ya. Misalnya kita punya data ini, kita pengen ambilnya teks ini ya kita bisa gunakan formula left, mid, right dan juga kombinasi dengan yang lain yang misalkan ya. Nah, karena saya tidak akan terlalu bahas detail di sini karena kalau lebih enaknya ya kalau pembahasannya lebih mendetail itu lebih ke studi kasus teman-teman biar mungkin dari saya hanya pun gampang menjelaskan dan mungkin teman-teman juga bisa lebih memahami sesuai dengan kebutuhannya nih teman-teman kalau memang teman-teman ada kebutuhan. Dan bagi teman-teman juga memang jikalau ada kebutuhan yang perlu dipahami lebih dalam silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan buatkan videonya ya bagaimana cara mengerjakannya ya ala versi saya tentunya ya dengan keterbatasan dan juga kemampuan yang saya miliki. Namun terlepas dari itu semua di sini kita sharing dan juga berbagi ya berbagai hal mengenai studi kasus di Microsoft Excel. Oke, mungkin sekian teman-teman ya mengenai belajar formula untuk left, mid, dan right ya. Bagi teman-teman yang tertarik konten-konten saya, silahkan subscribe dan juga like di setiap video yang saya buat ya. Dan kalau memang apa yang saya sampaikan itu berguna dan juga bermanfaat, ya silahkan teman-teman juga bebas share ya kemana saja untuk video-video mengenai pembahasan Microsoft Excel ini yang saya buat. Oke, saya akhiri saja untuk video kali ini ya dengan topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dan selalu semangat dalam belajar.